Oke. kita counter pakai hybrid defense. Betul. Oke, hybrid Gitu. defense. Hybrid, defense. hybrid. Hybrid. Hybrid, Ji. Hybrid itu kalau misalnya kita lari ke hybrid. Terbirit-birit. Gue males nanggepin. Lu aja, Be, kalau giliran gini, Be, ngobrol sama dia, Be. Sulit emang. Gue lepas tangan dulu. Apa terbirit? Birit tuh kayak, bagi 2000, birit loh. Irit lu. Ah, Itu. pelit. Irit Oke. dong. Ya kan? Kita balik ke Kita menunjukkan drafting aja ya. Ji, ya. sedikit aja. Sedikit, Oke, aja. sedikit Tipis aja. lah ya, tipis. Balik lagi, Angela. Tadi udah sempat kita bahas, Angela ini bisa ditaruh di mid lane, bisa ditaruh di roamer, dan Chico nggak mau ambil pusing, Gak mau, buang. buang. Game pertama cukup menjadi pembelajaran. Oh, Oke. iya. Karena Cukup, mungkin Pak. mereka berharap bisa mengcounter itu Yap. dengan edit kalau menurut gue pribadi, tapi terdeny picknya. Sebenarnya minimnya damage itu jadi jawaban. Yap. Karena apa? Karena dari tadi kalau kita lihat komposisinya, yang punya magic damage itu cuma ada di yang pertama, edit dengan primal right-nya. Yang kedua, Angela. Baru yang ketiga, Uranus-nya Pai. Kalau misalkan menuju ke late game, magical damage-nya ini bakal bener-bener fall off banget tiga-tiganya. Makanya tadi cukup berbahaya. Kalau semakin lama game berjalan, heist-nya semakin bebas. Yap. Makanya dari tadi juga Haisnya menjadi satu DPO yang benar-benar digas terus-terusan. Ya udah. Daftar pencarian orang ya. Betul, Pak. Hais paling atas kalau untuk di alter ego tadi. Aduh. Oke, Kufra dibuang. Fanny juga udah dilenyapkan. Di sini udah obvious banget loh. Kufra dibuang lagi, Pak. Kayak gitu, Pak. Ya udah, Fanny adalah pilihan baik walaupun harus mengorbankan yang lain di mana satu hero terlepas kembali, Uranus. Ini kalau ada Uranus seperti ini ya, aku sih mungkin akan lihat dari para pemain Rebellion. Ini mungkin, ini baru mungkin ya. Namanya mungkin kan bisa kejadian bisa enggak. Ya. Bisa jadi Harit loh. Harit oke. Bisa jadi Harit loh. Tapi aku malah mikir kayak, kenapa tidak Dairot? Dengan Iya, Pak. munculnya Uranus Betul. dan juga Esmeralda yang up kembali, gara-gara basic common emblem, tank emblem, atau bahkan support emblem, Dairot itu bisa menjadi jawaban dengan adaptive penetration dan juga specter step yang bahkan bisa menghancurkan 75% dari physical defense milik lawan kita. Itu baru sendirian daerahnya, nggak mungkin dong nantinya nggak ada backupan pola ataupun pola damage lagi dari rekan-rekan yang lain. Itu pastinya akan bisa menghilangkan Uranus secara cepat. Kalau emang mau belaga gila ya udah main daerah aja gitu loh. Oke. Oke, memang dari sisi durability nggak tebal, hanya mengenakan lifesteal juga yang sangat-sangat baik. Ya udah, nanti kita lihat seperti apa lagi yang akan langsung diambil oleh pemain dari Rebellion Zen dan pilihannya adalah Pakito bersama dengan Kaja. Wah, ini menurut aku ya, dengan Kaja, mau tidak mau Swallow dituntut untuk bermain hero eksekusi. Karena kalau dia tidak memainkan hero eksekutor, Sayang di sini Pak Divine potensi. Judgment-nya sayang banget. Sayang banget potensi Kajanya Pak. Aku mikir dua hero. Antara yang pertama, Kaja Lunox. Combo klasik banget ya kan? Atau Kaja Harley aja sekalian. Raja Harley. Ingat, Starlium Sight. Iya, iya. Item baru yang Itu- benar-benar fit in banget sama Harley. Yang lebih sangat kuat dibandingin Calamity Side. Nah, itu dia. Calamity itu kan, Calamity Reaper. Tuh lo gocek dikit. Ini kalau kita lihat ke pick-pickannya lagi ya. Cloud, resiko loh. Resiko gede loh Pak. Justru Iya. kalau misalnya dia ngeliat Cloud sama pasnya gini nih, lu tau nggak? Lu mainin ini atau itu jungler bro. Kalau gua, Jadi Kajanya jalan bareng sama Pakito. Nah, berarti mid laner-nya nggak harus hero eksekusi. nah dia bisa mainin mid laner-nya itu sesuai apa yang disukain Swallow. Sekarang dia punya Eve. If. Dia punya Eve sekarang, dia ambil Eve-nya. Kalau dia nggak ambil Eve, notabene-nya akan bisa di-ban. Dan kesempatan juga bisa meng-cancel satu blazing duel yang dimiliki oleh Cloud juga sangat besar sekali. Entah itu nanti dari Defender atau knock strike-nya. Oh, Pilihannya adalah kalau begini berarti kemungkinan XP besar lagi. bakal di XP. XP lagi. Atau bahkan yang mungkin paling jauh akan menuju ke arah gold lane. Oke. Karena gold lane, tapi kalau menurut aku karena gold lane, berarti tandanya mereka harus bermain early. Iya, Nah, mereka harus bermain early. karena nggak bakal ada marksman di Gak bakal sana. ada marksman, mereka akan pakai. Oke, gini be, kalau mereka mau main di area mid game atau metode late game, Lancelot tetap di jungle. Kita ngomongin ini perspektif kita kan. Oke, Bot lane pakai Pakito, mid lane Oke. kasih Lunox. itu tadi. Mid to late, mainin Lunox Combo ya. klasik aja, Tapi mainin untuk eksekusi dari Divine Judgment. tapi karena apa? Bukan karena penjelasan tapi karena dia bakal antisipasi kalau early game-nya mereka gagal. Atau Oke. bahkan dengan Pakito dan Lunox, menurutku Kajanya bisa banget untuk first item di fleeting time. Jadi bener-bener langsung manfaatin gimana Divine Judgment yang berkali-kali bisa dimaksimalkan ketika memang item dari Auditizi-nya ready dengan Kaja. Lunox Iya, dan Lunox.
Ya, terbaca. udah kelihatan karena mereka tuh bisa ya kan gini loh, sebenarnya kemungkinan itu ada Iya. untuk diantisipasi karena mereka juga masih belum sepenuhnya pasti kalau Pakito ini akan ada di arah I am the yang priestess of bot lane. bot lane. the hunter of all the evil gods. Nah, ini kayaknya Edith Hilda bener-bener hanya untuk membiarkan Vincent berada dalam kondisi dia bisa farming dengan stabil. Dia nggak mau match up-nya kalah gara-gara dia di-invade jungle oleh RKT. Untuk sekarang mungkin beberapa hero yang masih terbuka menurutku seperti Grok oke banget untuk diamankan. Karena melihat dari kaca yang sudah disecure terlebih dahulu dari teman-teman tim Rebellion Zion tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan ada Grok dengan satu hero assassin seperti Hayabusa yang akan diamankan oleh Sally Boy. Jadi Grok, Hayabusa bisa terbuka untuk Alter Ego, tapi untuk Rebellion Zion dengan tidak adanya Lunox mereka masih bisa membawakan Harit. Tapi kalau misalnya ngelihat ke arah Kufra yang di priority ban ya, kayaknya Hayabusa paling possible banget. Hayabusa 1, Grok 2. Hayabusa. Iya. Soalnya kalau bisa kita lihat juga ini adjust pick-nya baru lah. Dia ngenutup ke arah posisi dari tim Alter Ego dengan adanya Rek nih. Adjust ban-nya. Oke. Dan If untuk yang tadi sekarang- kita perbicarakan kan. Berarti mereka akan bermain ke arah mid to the late game dengan adanya marksman harusnya. Setidaknya mungkin ya, yang dipikirkan sama teman-teman dari Rebellion Zion adalah mereka tidak semuanya single target. Walaupun penggunaan dari Divine Judgment ini single target, tapi mereka butuh backup yang cukup. Sehingga real world manipulation adalah jawaban dari bagaimana minimnya AOE atau area of evac dari Rebellion Zion. Berarti bisa Beatrix lagi loh. Beatrix sih oke, Karena bisa Beatrix lagi kalau kan. iya, Kalau bisa banget. kalau kiri ini dia akan cari momen. Kalau misalnya mereka mau main seperti ini, Kufra tuh udah nggak ada. Martis, Martis. ada Martis yang menjadi pilihan dan juga satu hero terakhir Arlot. Arlot. Berarti dia mengincar bagaimana Blade of Despair sebagai first item dari Martis agar nantinya Decimate akan benar-benar instan ke arah siapapun karena ini squishy banget. Sama. 3 hero dari Rebellion Zion. Sama mereka akan main gimana caranya lu defend judgment gua tarik teman-teman lu keluar. Iya. Dia akan main seperti itu. Dia akan main gimana caranya sengaja rek untuk dimakan lu. Oke. Sengaja kayak udah lo makan gue, lo tarik gue. Karena kan kalau misalnya kayak Kufra ketemu Kaja, itu Kufra masuk, itu pasti dimakan. Yap. Belum lagi nanti dari talent-talentnya akan menggunakan apa lagi gitu. Plus, untuk Martis, ada mungkin sedikit ya. Di saat dia mengeluarkan Mortal Coil, disitulah ada magical dan juga physical defense yang bertambah. Dimana damage lu semua bisa di-reduce banget dengan satu hal tersebut. Jadi, emang nantinya waktu untuk bisa memberikan damage terhadap Martis tunggu setelah Mortal Coil selesai. Ada momen-momen yang paling pas. Wah, tapi ini kalau misalkan pick Leslie di last pick Heist Armor ya. Udah boleh sih Udil mungkin mempersiapkan bagaimana Glowing One sebagai item pembuka dari efek camouflage-nya Leslie. Oke, sebenarnya gini. Kenapa aku lebih pikir tadi concern ke arah Beatrix ketimbang Leslie? Karena menurut aku, mereka masih punya Udil. Solo pick off ini bisa terjadi loh Profesor. Dan Papulung, ini berbahaya banget untuk para pasukan dari Rebellion Zion Papulung. Yap, ada scaling yang mungkin sangat-sangat lama. Akankah Leslie bisa bertahan sendirian? Leslie harus mendapatkan begitu banyak perlindungan untuk di early ini. Wah, berat banget sih Leslie-nya ya. Iya, makanya. Tapi dia seenggaknya menangin match up lawan Cloud-nya dulu. Iya, Itu satu. Itu satu. Tapi kalau lu udah mulai ditempel Uranus sama Pasha, Dia pakai Rapture, Raptor dan juga Weapon, Weapon Master. Master. Oke, Is the battle. kita akan melihat bagaimana pedihnya penetration yang tinggi dari Leslie. dan one shoot, one kill. So, MPL Arena kita akan menuju ke arah game yang kedua. MPL Arena mana tepuk tangannya? Itu dia semangat yang terus diberikan oleh Rebels dan juga Alter Champs. Alter Champ dan juga Rebels Papulung. Tapi ingat Hai Samor, sosok yang mungkin harus diperhatikan untuk saat ini Papulung. Yap. Nah sekali sementara Udil masih harus melakukan farmingan di area tengah. Dan juga di depannya berbeda antara Leslie dan juga Cloud berada dalam satu landing yang sama dan ini adalah set emblemnya Prof. Wah, ini set emblemnya sih lagi dan lagi ya, Tenacity. Ya Breast Selalu tetap ya. jadi favorit dan Brave Smith. Tentunya untuk Nino bertahan hidup, apalagi posisinya dia bakal melawan Leslie. Ace Armor yang dimana setiap hitnya bisa akan menimbulkan efek dari Quantum Charge. Dan untuk sekarang Rek
Dengan Uranus roamernya, Itu lihat. Revitalize berjalan. Revitalize Israel. Coba lihat itu. Pacis, hey. Sedikit lagi yang tersisa dan satu hit. First blood. RBL. Berhasil menahan damage setidaknya sedikit. Tapi nampaknya para pasukan dari Alter Ego mereka terkena first blood yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena didapetin Heist Armor. Lihat, dia langsung mau fokus ke arah BOD. Dia langsung ke arah Legion Sword kali ini Pak Bulu. Oke. Heist Armor. Sudah level 3 di area tersebut. Audi di tengah bertemu lagi dengan RKT yang tertinggal dari sisi leveling di bawah. Pertempuran antara Arlon dan juga Pakito. Entah kapan selesainya itu kalau mau kita ikutin. Tapi jujur ya, kalau ngomongin soal Rek mainin Uranus, menurut aku bukannya dia sangat ini ya, sangat power dengan Uranusnya, dengan Revitalize. Tapi menurut aku enakan Uranus ini taruh di arah EXP, mainin landingnya, menangin landingnya, sedangkan dari Arlot ini akan menjadi inisiator tanpa harus rugi ketika Arlot ini tumbang gitu loh Prof. Kalau Ya balik lagi, kalau kita melihat bagaimana keadaan dari Uranus roamer ini, mungkin kita sedikit bernostalgia Iya. di MPL Indonesia season 8 playoff. Iya. Karena pada saat itu Rek juga memainkan metode yang sama. Bedanya, untuk sekarang sejak ada Revitalize berjalan, mungkin kita akan melihat permainan yang berbeda. Lebih Dan power. memang Nino ini akan kesulitan di dalam landing phase-nya karena kita tahu lawannya adalah Leslie dengan quantum charge dan dengan penetration yang tinggi. Oke, reward manipulation telah dibuka. Udil mencoba untuk bertahan. Tapi lihat dari Kars. Gagal ditumbangkan. Berhasil mendapatkan satu point kill. Audi di sini mencari pada saat point dan Retribution berhasil membuat Vincent safety di depan sana. Sally Boy dan Medical Boy akan menjadi satu buah korban lagi dari seorang Kars. Tapi ternyata outplay terjadi. Vincent Judgment udah tidak ada lagi dan akhirnya Decimate lah yang menjadi penentu. Sepersekian detik dimanfaatkan dengan hanya tinggal Decimate saja dan selesailah sudah Kars gagal. Untuk bisa mendapatkan satu keuntungan lebih lewat tumbangnya Martis. Malahan mereka kehilangan satu experience dan ini adalah beberapa itemnya Prof. Kalau kita lihat, Berserker ya biasa Leslie. ya seperti biasa, langsung bahkan di menit yang ketiga tanpa sepatu sama sekali karena balik lagi, dia punya quantum charge untuk movement speed-nya. Yap. Tapi kalau kita lihat kebalikannya, Nino membuat swift crossbow terlebih dahulu. Yang dimana untuk sekarang berarti mau tidak mau dia akan lebih lama menggapai satu body hunter sword. Betul. Dan ini akan sedikit scaling, bahkan menuju ke arah late game. Berarti kita akan melihat permainan 4-1 mungkin ketika mulai masuk mid game. Buset itu Oke. gocekan boleh-boleh itu Lionel Auditezi itu. Alright, masih dengan hal yang sama, 2-4 kali ini. Dan bahkan Revolution, mereka mencoba untuk menyelesaikan jungle terlebih dahulu. Sally Boy nampaknya sedikit terlambat, tapi informasi yang diberikan adalah tidak ada retribution yang terpakai. Untuk sekarang yang bisa dilakukan oleh Nino adalah gimana caranya dia bisa mainin dua laning kalau menurut gua. Dan gimana caranya dari seorang Udil ini bisa mainin rotasi U-Mix. Kalau gitu, siapa yang bakal dikorbankan? Ini korbankan? Berarti mau nggak mau Pai sama Dia Udil. maka dia harus pakai rotasi U-Mix. Kalau begitu ya ini dia. Apakah Alter Ego akan mencoba untuk menekan XP-nya, yaitu adalah Kars. Karena Kars adalah satu-satunya celah agar nanti mereka bisa memanfaatkan pick off di arah early game. Oke, regenerasi yang Berhasil. sangat kencang membuat Rek berhasil bertahan. Defense Judgment telah diberikan informasi tidak ada, tapi itu agak cukup berbahaya ketika Sally Boy dan Miracle Boy harusnya mendapatkan keuntungan, tidak ada retribution. Hey Samor, bakal coba dipaksa, retribution telah dikeluarkan, bakal coba dipaksa, tapi lihat Decimate-nya kali ini belum dikeluarkan, masih bertahan dan gagal. Hey Samor still survive in the top lane. Sally Boy yang makan sekeras maut, mundur ke arah belakang, dan bahkan itu membuat Rebellion mendapatkan satu point kill dari seorang Sally Boy. No retribution power ketika Turtle telah muncul, Profesor. Wah, Karsnya pun berhasil melakukan sebuah aksi di mana? Wow. Di Rizai. Akan menuju ke Land of Dawn kembali sepertinya. Oke, terima kasih Marshall karena sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan pertandingan lanjutan antara Rebellion versus Alter Ego dan Uranus tumbang. Marshall, tunjukkan pesonamu sekarang. Wah, itu Ice Armor perih banget loh. Andai dia masih punya satu ultimate snap, tapi lagi dan lagi Kars belum pulang. Kars masih ngecamp di area tersebut. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Alter Ego berada di posisi yang terpuruk dengan 3.000 gold yang mereka miliki. Dan Pai benar-benar coba untuk menyelamatin Sally Boy dengan mencoba melakukan sedikit pengawalan. Dan Rek akan bertukar posisi dengan Pai. Ini sadar nggak sadar, ini dilakukan 2 kali secara berturut-turut. 2 game yang berbeda. Rek akan dikasih hero atau mungkin Rek akan dikasih main di area EXP lane terus. Sedangkan kalau dari posisinya, dari Arlot akan coba mengcover pergerakan dari seorang Nino. Yang notabene-nya bakal sangat
untung ketika Final Slash bisa mendapatkan seorang Leslie. No flicker for this time. Iya, tapi masalah Nobody utamanya can adalah protect Arlot dari Pai juga akan sangat terancam ketika nanti ada efek Master of Camouflage yang begitu pedih dari Haze Armor karena dia bakal no target nantinya. Alright. Akan coba dipukul mundur ke arah belakang Auditisi. Tidak cukup bertahan di depan sana membuat para pasukan dari Rebellion mereka harus melepaskan turret di arah full plate. Tapi Sally Boy dan Medical Boy dipecah pada short point. Sally Boy menjadi korban keganasan dari Rebellion. Terseruduk oleh tanduk dari sang banteng. Membuat Rebellion berhasil mendapatkan 2 point kill. Killing spree Israel. Cars kali ini mengamuk Pak Pulung. Yap, itu dia. Audit sih, andai tadi decimate-nya full damage-nya masuk ke dalam satu kaca tersebut, akan ada cerita yang berbeda, namun barusan coba lihat Rising duetnya. Di cancel begitu saja lejap, outer turret hilang. Wah, Tinju dibalas Pak Wan. ini knockout strike yang mungkin tidak diduga-duga oleh Nino, apalagi dia sudah menggunakan sprintnya. Dan Haze Armor memenangkan match up gold lane tanpa dia benar-benar terpick off sama sekali. 3-0-3 di menit yang ke-7. Ini bakal benar-benar jadi snowball Rebellion Zion yang kejam banget. Apalagi lihat levelnya, udah ada 3 perbedaan level. Iya, Auditisi kali ini kembalikan posisinya Rek yang recall dibalas oleh Auditisi nampaknya Pak Pulung. Ada aksi balas. Oh, Haizamor dapetin 2 objektif free banget. free udah. dan bahkan Nino nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Nino masuk lebih dalam, rugi benar. Ini udah kacau banget damage-nya ya. Dengan ada perbedaan yang mungkin sudah terlihat. Belum lagi dari item lagi Vincent. Free farming. Bebas Pak. Tidak ada hambatan. Coba lihat poster jangkal. Ada satu lagi orange buff. Semuanya bisa dilumat habis tanpa ada gangguan nih bro. Objektif lagi lihat 3. Makanya Perfect itu dia. turtle. Perfect Turtle, turret juga udah mulai dimakan. Dan ini, winning condition dari Rebellion Zion adalah Auditisi tetap menarik selain Rek. Itu dia poin terpentingnya. Selama Auditisi memanfaatkan Divine Judgment-nya, entah menuju ke arah Sally Boy, entah menuju ke arah Pai, itu udah untung. Tapi kalau dia Divine Judgment-nya ke arah Rek, Auditisi akan rugi. Kebalikannya, Alter Ego, winning condition mereka, wah kayaknya perlu banyak hal sih. Kayaknya perlu banyak blunder yang dilakukan dari Rebellion Zion. Tapi lihat dari tadi Rebellion Zion tidak ada blunder sama sekali. One shoot, one kill. Gak bisa berhasil lagi Rek dengan metode seperti itu. Udah berkali-kali gagal. Dia harus menemukan lagi metode baru. Untuk memancing dan juga mengeluarkan soft skill yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Zion. Udah gak efektif lagi loh. Itu kalau kesodok sih kelar. Dan sekarang kalau misalnya aku lihat ya, ini dari Alter Ego mereka kesulitan untuk split push 1, mereka kesulitan untuk dapetin Haze Armor 2. Winning condition yang dia miliki sekarang adalah gimana caranya 2 split push. Mau tidak mau Profesor KB. Dan mungkin split push yang tidak terlalu power di tangan dari Alter Ego, satu playernya akan coba harus di cover Nah itu dia. oleh Udil mungkin menurut aku. Tapi masalah utamanya lagi, lihat Kars. Dia langsung bikin ke arah Hunter Strike aja. Dia nggak mau bikin ke arah Bloodlust Arts karena dia nggak mau bermain secara pasif. Dia mau proaktif, dia mau men-shutdown Udil karena dia bakal bermain flanking dari awal. Itu dia flanking yang harus diperhatikan. Karena salah satu hero ini, Pak Vito, adalah hero flanking yang sangat enak menurut gua. Dia bisa masuk dari samping, dia bisa masuk dari belakang. Notabene-nya Eve juga di tangan Swelo. Jadi dipecah setelah dikeluarkan. Fokus pertama ke 1 point kill. Pai akan menjadi 1 buah korban keganasan dari para pasukan Rebellion. Lihat Rebellion mereka mengamuk dengan menyeruduk siapapun yang menghalangi jalannya. Dan bener nggak, winning condition dari Rebellion Zion, tarik siapapun selain Rek. Yes. Udah, karena apa? Karena balik lagi, dengan Revitalize mungkin mereka masih mampu untuk bertahan dari Reknya itu sendiri dengan Uranus. Tapi kalau Pai sendiri yang ditarik, dia bakal di all in. Dia bakal dimaksimalkan dari segi critical chance-nya yang dimiliki Haze Armor. Dan ditambah dengan Vincent sekarang memiliki 1 buah Malefic Roar. Wah, ini kayaknya udah bakal bener-bener kemakan siapapun yang bakal ditarik sama Auditisi. Tapi Gak ada lebih karena gangguan lagi ya. Nino sih yang bakal di Yep. ejam-ejam sih Bang Bulong. Nino juga dari tadi kan untungnya Nino sejauh ini juga nggak selalu menjadi satu daftar pencarian orang yang emang benar-benar utama banget gitu loh. Dan dia pun masih bisa menggocek itu semua, masih bisa melakukan farmingan sedikit demi sedikit, masih bisa mempertahankan stacknya. Cuman, untuk melakukan sebuah team fight di mana mereka selalu diculik, ini yang selalu di-deny loh. Ini yang selalu di-cancel oleh beberapa pemain yang dibikin oleh Rebellion. Selalu ada tarikan terlebih dahulu, mereka kekurangan kuantitas, berarti tidak akan ada team fight, malah mereka yang akan semakin kehilangan player. Dan barusan coba lihat, Iya, tas dari Auditisi kali ini. Benar-benar menggetarkan para pasukan dari Alter Ego, Pak Polo. benar-benar gimana lagi. Semakin sulit coba lihat. Tiap mereka mau melakukan sebuah team fight gak bisa. Mereka keculik, iya. Area defensifnya semakin kecil, makin.
Lihat. Pilihan yang baik gak ada lagi sekarang untuk alter ego. Untuk memancing bagaimana Source Skill keluar, malah mereka yang sekarang benar-benar hilang. Oke, di adjustment setelah terlihat posisinya. Tapi Audi TZ nggak mau memaksanya. Dia lebih memilih untuk mendapatkan clear di arah mid lane. Pansel Gaming masih bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Rebel Legion, sang banteng. Dia pengen nyeruduk tapi pulang bawa korban. Wah, pulang bawa korban. Ya karena Iya. balik lagi sih, kalau Iya. misalkan Audi TC mengeluarkan Divine Judgment tapi ternyata tidak tumbang. Itu targetnya, bisa dibalikin. Itu bisa dibalikin, apalagi kita tahu ada Final Slash sekarang, ada Feather Ice Strike, ada Blazing Duet. Jangan lupakan bahwa Blazing Duet dari Cloud itu bisa bermain front to back. Yes. Sehingga hero-hero tebal di lini depan, Audi TZ, Cars, bahkan Vincent sekalipun, pasti bakal menerima damage yang sangat amat tinggi. Tapi buat sekarang lagi dan lagi, Uranus Roamer sepertinya bakal benar-benar kesulitan untuk menemukan jawabannya. Karena dari tadi kita tidak melihat bagaimana impactful counterplay dari Alter Ego Esports. Sejauh ini 11 menit masih 1 poin kill saja. Oke, 1 poin kill. Dan 11.000 difference goal. Di bawah menit 12 tadi hitungannya. Hampir loh perbandingannya 1000 loh. 1000 per menit. 1000 per menit sekarang. Perbandingan dari goal difference 1000. 1000 di Mobile Legends. Itu udah kaya banget menurut aku. Yang beda 1000 gold semenit. In overall. Wah, kacau itu. Udah mulai berasa. Cuman masalah sekarang kalau perbedaan segini, ini rasanya gimana Pak? 40.900 berbanding dengan 28.000, namun ada Immortal yang pecah rank. Lagi dan lagi seperti apa yang udah kita sebutkan dari tadi, metode seperti ini memancing keributan, memancing untuk source skill dikeluarkan. Udah gak efektif lagi, rank udah gak kuat nampung. Itu dia makanya kita belum menemukan bagaimana jawabannya tadi. Ditambah Audi TC belum Divine Judgment. Dan lihat 30 detik sebelum Lord tadi Rek tumbang. Artinya ini bakal jadi free Lord untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Free Lord ketika tidak ada rek. Walaupun ada rek, menurut aku tetap menjadi free Lord sih, Prof. Karena siapapun yang masuk di menit ke-12 dengan 12 goal difference kali ini, udah aku pastikan setebal-tebalnya Pai atau rek itu bakal tumbang juga. Ya, AIS level Memang harus dilepasin Lord ini. Lord ini tuh nggak bisa. Iya, Jadi iya. winning conditionnya gimana sekarang Alter Ego, mereka bisa tuker rek sama yang lainnya. Tuker rek, bukan mereka yang gimana caranya mereka bertahan dengan 5 orangnya, tapi nggak bisa. Menurut gua, mereka mau gak mau tetap akan ada korban, tapi setidaknya korban itu rek. Tuh coba tadi lihat true damage yang udah keluar 1935, lu mau? Itu, tahun lo lahir, 1935 ya? Nah, Tuh, ini apa? masalah utamanya adalah kalau misalkan ini Legion Sword dari sosok Ice Armor, kemungkinan besar berarti dia akan memainkan Malefic. 2 Blade of Despair Atau Malefic? atau malah sekalipun. Tapi kayaknya nggak Malefic, nggak mungkin. Nggak, Buat kayak apa? Nggak Beode guna. Ya, Nggak dua Blade of Despair kayaknya lebih kejam. Iya, Ya. lebih 5% dari Iya. weapon master dan Lebih itu yang jahat, mungkin Pak. akan dimanfaatkan. Tapi Kalau kalau masuk- kita lihat dari Cars dia Oracle dibandingkan dengan dia memiliki Immortality, dia milih untuk manfaatin spell Fame terlebih dahulu. Atau enggak Profesor lebih jahat lagi kalau dia mainin si Halbert. Si Halbert juga oke. Terus dia mau solo pick off rank. Wah. Wah, itu lebih ngeri. Tapi lihat Kas. Masuk terlalu dalam bersama dengan Lord yang bergerak. Para pasukan dari Revelation. Mereka langsung ada teriakan habisin dari seorang Rebels. Vincent mencoba untuk menarik. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan Biscuit. Tapi Sally Boy masih bertahan. Lihat Final Slash. Menangkan seorang Kas. Tidak bisa memberikan damage yang cukup banyak. Rek mencoba untuk memancing. Samur kali ini tidak bisa lagi didapatkan dan double kill. Ini Pacara. Sampai Chen Miru menyeruduk Alter Ego dan membubarkan mereka. Membawa game ini menuju ke game yang ketiga. Wow, hanya ada 1 poin kak barusan. Hanya ada 1 poin yang diberikan untuk Alter Ego. Di 1 poin di game yang doang. kedua, di game yang kedua hanya ada 1 poin untuk mereka. Dan itu makanya aku bilang bahwa 1 kali blunder aja Rebellion Zion ini belum tentu bisa dikembalikan gamenya. Karena mau bagaimanapun dari segi komposisi hero, Leslie menjawab 3 loh, bukan 1 tapi 3. Dia menjawab Martis iya, dia menjawab Cloud juga iya, dia menjawab Uranus. Karena balik lagi, karena aku sempat bilang kalau Uranus ketemu Leslie itu bisa loh 2-3 serangan hilang Uranusnya.